Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai GNU atau Linux melalui terminal di VM VirtualBox. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan ya, jadi kita perlu tahu dulu nih, apa itu terminal emulator. Jadi terminal emulator atau aplikasi terminal adalah perangkat lunak komputer yang mengemulasikan video terminal di arsitektur tampilan lainnya gitu. Beberapa sinonim untuk penyebutan terminal antara lain adalah shell atau text terminal. Ya, penyebutan terminal ini melingkupi semua remote terminal gitu, termasuk antarmuka grafis. Sebuah terminal emulator dalam GUI sering disebut dengan terminal window. Ialah sebuah jendela yang memberikan kita akses pada teks terminal dan semua aplikasinya, seperti command line interface atau CL. Jadi intinya adalah terminal itu aplikasi bentuk teks yang bisa kita gunakan untuk menjalankan perintah yang kita inginkan. Nah, untuk yang pertama itu membuka terminal. Jadi untuk membuka terminal di GNU Linux itu cukup mudah, yaitu dengan perintah Ctrl Alt T. Kita coba Ctrl Alt T. Oke. Jadi segala hal yang kita lakukan dalam terminal ini mayoritasnya hanya menggunakan keyboard gitu ya, karena memang inilah intisari dari terminal, yaitu keyboard centric. Nah, Ubuntu secara default menggunakan bash sebagai shell. Tugas dasar dari shell adalah mengeksekusi perintah yang kita jalankan gitu. Banyak sekali shell yang ada di luar sana seperti ZSH, fish, bash, into shell, dan lain-lain. Ya, namun untuk kali ini kita hanya menggunakan bash sebagai shell yang paling banyak dipakai sebagai shell bawaan distribusi di GNU Linux. Nah, untuk yang pertama kita komponen shell atau bash. Jadi dalam shell kita bisa melihat beberapa komponen, yaitu username, hostname, kemudian diikuti tanda seperti ini yang menandakan bahwa kita sekarang berada di home directory gitu, di user kita. Kemudian ada tanda $, ini menandakan bahwa perintah yang kita jalankan ini merupakan sebagai user biasa gitu, dan bukan root atau super user. Nah, sedangkan sebagai root atau super user, maka pada sel akan tertera tanda hashtag, pagar, ataupun shop. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Perintahkan UMI, klik enter. Nah, ini menandakan bahwa kita masuk sebagai user biasa si alif 20. Nah, sekarang kita kalau mau kita sebagai root user, kita perintahkan seperti ini, sudo -i, klik enter, masukkan password dari user kita. Ntar lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk sebagai root user atau super user, ditandakan sebagai hashtag atau pagar ya, atau shop gitu. Oke, untuk mengecek apakah kita sudah sebagai super user, kita perintahkan kembali warm hey. Nah, ini dia, kembali kita sudah terindikasi sebagai root user ya. Lalu untuk yang sebelumnya, ketika kita ingin kembali sebagai user biasa itu mudah, kita tinggal klik atau ketik exit, enter. Nah, kita sudah kembali sebagai user biasa. Oke, selanjutnya itu adalah navigasi yang ada di GNU Linux atau di terminal. Itu seperti ada BWD, ls, cd, cp, mv, mkdir, mm, dan sebagainya. Lalu untuk saya akan coba untuk perintah BWD itu fungsinya untuk memberitahu di manakah kita sedang berada gitu. Kita klik perintah BWD, enter. Nah, kita sedang berada di directory home alif 20. Lalu misalkan perintah ls, itu fungsinya untuk melihat isi directory yang ada di GNU Linux kita. Itu contoh seperti ini, ada alif txt, desktop, download, picture, second disk, template, dokumen, dan sebagainya.
Oke, yang selanjutnya kita masuk ke redirection-nya. Jadi redirection ini merupakan metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Jadi ada beberapa perintah seperti cap dan juga echo. Yang untuk cap atau concatenation itu menyatukan berkas dan mencetak keluaran standar atau standar output itu. Dan untuk perintah echo itu fungsinya untuk menampilkan teks. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Kita perintahkan echo, misalkan teksnya Alif Rashid Filiansyah. Kita buat file untuk menambahkan teks Alif Rashid Filiansyah itu, misalkan filenya Alif alif.txt. Oke, kita klik enter. Nah, setelah teks itu sudah akan tersimpan dalam file alif.txt. Misalkan saya mau menambahkan teksnya lagi seperti echo. Oke, sorry, echo misalkan NIM 2305 1204 131. Tidak lupa melakukan simbol lebih dari 2 kali, lalu kita tempatkan di file alif.txt. Oke, kita klik enter. Nah, untuk menampilkan teks-teks yang ada, kita perintahkan seperti ini, cat. Kita panggil file yang berisi teks-teks yang sudah saya buat tadi, yaitu alif.txt. Oke, setelah itu kita enter. Nah, maka akan tertampil teks-teks yang sudah saya buat tadi di alif.txt, yaitu Alif Rashid Filiansyah dan juga link 2305 1204 131. Nah, selanjutnya adalah pipes. Jadi apa itu pipe? Itu salah satu bentuk redirection pipe. Jadi pipe dilambangkan dengan karakter tegak lurus, yaitu karakter tegak lurus seperti ini. Nah, contohnya kita perintahkan string cap alif.txt tegak lurus grep misalkan min. Oke, jadi perintah itu akan mengalihkan output dari perintah cap ke perintah grep yang akan mengambil step baris yang mengandung teks NIM 2305 1204 131 yang kemudian akan mengeluarkannya di terminal. Nah, terakhir dengan mencari teks tersebut. Oke, mungkin itu aja ya mengenai untuk dasar penggunaan terminal di GNU Linux. Oke, yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai package manager dan juga manage mirror repository. Jadi sebelum kita melakukan package manager, alangkah baiknya kita melakukan manage mirror repository. Jadi kita akan mengganti repository Ubuntu dari default, yaitu di UK, akan diganti ke repository Indonesia, ya supaya proses download yang berlangsung lebih cepat gitu. Jadi langsung aja kita lakukan untuk manage mirror repository. Yang pertama, kita jalankan aplikasi yang bernama software update. Kita cari di sini software update. Ini dia software and update. Kita klik. Oke, kita cari yang kita klik untuk download from other. Kita pilih ke negara lokasi Indonesia. Kita cari Indonesia ya. Oke, ini dia.
kemudian kita cari yang namanya kartolo.sby karena mungkin ini lokasi yang terdekat dengan lokasi saya. Oke, kita share passwordnya, kita masukkan password. Oke, sudah ya. Lalu kita klik close. Close saja. Lalu kita balik ke terminal. Nah, untuk menguji apakah repository ini sudah diganti atau belum, kita gunakan perintah seperti ini. Sudo apt update. Klik enter. Masukkan passwordnya. Oke, sudah ya. Terlihat bahwa sudah diganti dengan repository yang ada di Indonesia, yaitu si kartolo.sby atau Surabaya gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan package manager. Ini sebelumnya apa itu package manager? Jadi package manager itu singkatnya dari perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal dan menghapus program dari sistem gitu. Dan package manager juga melakukan manajemen dependensi untuk memastikan bahwa setiap program yang diinstal juga diinstal beserta dependensinya. Mungkin beberapa contoh package manager yaitu apt untuk Ubuntu, dan Debian Base, Techman untuk Archspace, Vortex untuk Gentoo, dan masih banyak lagi. Mungkin dalam kasus Ubuntu ini dan Debian ya, apt bertugas mengunduh paket, sedangkan paket yang diinstal dalam bentuk .deb. Oke, yang pertama kita sudo apt update. Sudah saya lakukan sebelumnya, itu sudo apt update. Nah, selanjutnya untuk menginstal update dari repository ini, kita gunakan perintah seperti ini. Sudo apt update. Oke, setelah itu kita klik enter. Saya sudah selesai. Lalu ada namanya sudo apt full upgrade. Jadi sudo apt full upgrade ini mengupgrade sistem dan menghapus aplikasi atau software versi lama gitu bila tidak diperlukan. Dilakukan kita. Jadi kita lakukan sudo apt full upgrade. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, kita sudah selesai melakukan eksekusi dari sudo apt full upgrade. Lalu kita juga bisa melakukan menghapus dependensi yang sudah tidak dibutuhkan oleh package manapun gitu dengan perintah seperti ini. Sudo apt auto remove. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, kita sudah selesai. Jadi dia akan menghapus atau dia akan menghapus dependensi yang sudah tidak dibutuhkan gitu. Lalu ada yang namanya studi kasus package fping gitu. Jadi untuk yang pertama itu ada sudo apt search fping. Kita eksekusi perintah sudo apt search fping ya. Enter. Lalu sudo apt install. Fping. Klik enter. Nah, oke. Kita sudah menginstal software untuk fping nya. Lalu bagaimana cara menguninstall dari fping nya? Kita perintahkan seperti ini. Sudo apt remove fping. Klik enter. Nah, kita sudah klik yes. Oke, kita sudah menginstal dari software fping nya. Oke, sebelumnya saya akan bahas lagi mengenai mirror.
Jadi mirror itu salinan dari repositori utama gitu. Mirror ini berguna apabila repositori utama terlalu jauh lah dari jangkauan internet pengguna gitu sebagai user. Ya, dengan adanya mirror ini akan menambah kecepatan untuk mengunduh paket apabila lokasi mirror berada dekat dengan penggunanya. Ya, contoh mirror yang ada di Surabaya itu ada kartolo.sb yang sudah saya sebutkan tadi, lalu ada buaya.class. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan mengenai package manager ya, dan juga manage mirror repository. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah partition dan juga file system. Oke, sebelum masuk ke partisi ya, jadi partisi ini metode pembagian media penyimpanan fisik sekunder menjadi bagian-bagian individu yang terpisah dan terisolasi secara virtual gitu. Ya, sebagai contoh, satu HDD atau SSD ini bisa dipotong menjadi beberapa bagian secara virtual ya, untuk memudahkan mengorganisir file atau berkas yang ada di dalamnya gitu. Dan untuk file system itu singkatnya ya, file system itu metode sistem operasi dalam menyimpan data pada media penyimpanan. Dan ada banyak sekali ya jenis file system yang didukung oleh kernel Linux, yaitu ada XT234, BTRFS, ZFS, NTFS, dan Fat Family. Nah, bahkan mungkin hampir ya seluruh di file system yang ada di dunia ini didukung oleh kernel Linux. Yang pertama, kita akan membuat partisi baru. Nah, kita akan membuat partisi dari disk baru ya. Sebelum kita melakukan partisi, kita angkat untuk sebelum melakukan partisi, kita buat dulu hard disk baru di VirtualBox. Nah, ya contohnya sebesar 5 GB lah. Oke, yang pertama kita close dulu untuk Ubuntu Linux ya. Kita akan membuat HDD atau hard disk baru sebelum melakukan partisi. Kita buka lagi, kita klik setting, storage. Oke, perlu diingat ya, jangan sampai salah, kita pilih control SATA untuk penambahan hard disk barunya. Nambah hard disk, kita klik create, kita pilih VDI aja, lalu next. Itu kita alokasi sebesar 5 GB. Oke, setelah itu kita finish aja. Oke, sudah terampil ya, sudah tertambahkan. Lalu kita pilih choose. Oke. Nah, bisa dilihat ya di kontrol SATA itu ada penambahan SATA port yang baru, yaitu port 2. Setelah itu kita klik start aja. Nah, kita jalankan lagi untuk melakukan partisi. Kita masuk lagi ke Ubuntu Linux. Lalu kita buka terminalnya. Oke, sekarang kita akan membuat partisi baru. Lalu sebelum kita membuat partisi, kita cek dulu nih apakah disk yang baru saya tambahkan tadi itu sudah terdeteksi atau belum dengan perintah seperti ini. lsb lk -f. lsb lk saja. Lalu setelah itu kita klik enter. Oke, sudah tertambahkan ya untuk disk yang baru saya tambahkan tadi, itu namanya SDC sebesar 5 GB. Oke, seperti yang terlihat ya, SDA dan juga SDB ada beberapa partisi, yaitu untuk SDA ada SD1, SD2, dan juga untuk SDB ada SDB1. Lalu setelah itu kita coba untuk penambahan flag -f pada lsb lk, perintah lsb lk -f. Kita enter. Oke, kita dapat melihat ya bahwa ada untuk kita lihat SD1 saja. Untuk SD1 itu ada FAT32.
untuk penyimpanan UEFI entry, dan SDA2 nya menggunakan ext4 untuk root file system. Nah, sedangkan disk SDB ini ada menggunakan ext4 juga, sedangkan untuk SDC itu tidak memiliki partition table. Nah, untuk konteks setiap perangkat keras itu yang terhubung akan masuk ke dalam folder dev, yang berarti device gitu. Ini dapat kita cek menggunakan perintah ls. Oke, sebelumnya untuk SDC ini belum ada partisi ataupun untuk root file system ya. Jadi kita cek dulu untuk ls device, enter. Oke, dengan ini path sesungguhnya dari setiap disk adalah dev /sd1, dev sd2, /dev sdb, dan juga untuk yang sekarang kita akan melakukan operasi pada dev /sdc atau sdc. Mungkin ya salah satu perangkat lunak ya sering digunakan untuk melakukan operasi partisi yang cfdisk. Nah, dengan perintah apa? Kita pertama harus membuat tabel partisi GPT itu untuk dev /sdc nya dengan perintah seperti ini: sudo cfdisk /sdc, enter, masukkan password. Oke, enter. Nah, kita pilih untuk table tabnya GPT, enter aja. Lalu kita klik new, enter. Lalu klik enter lagi. Nah, kita pilih bagian right, enter. Kita ketik yes, enter lagi. Oke, setelah itu kita klik quit, enter. Kita sudah melakukan membuat tabel partisi GPT untuk dev /sdc lagi. Lalu kita bisa mengecek lagi sb -f, enter. Oke, kita bisa melihat di bawah SDC1, di bawah SDB ini di bawah SDC ya, SDC1 di bawah SDC. Ini menandakan bahwa partisi telah dibuat gitu ya, namun partisi ini masih belum bisa kita gunakan gitu ya, karena belum memiliki file system. Maka setelah kita buat untuk partisi, maka partisi ini harus diformat dengan file system tertentu gitu agar bisa dilakukan proses baca tulis. Nah, untuk ini kita akan menggunakan file system paling umum, yaitu si ext4 seperti pada SDB1 untuk ext4. Lalu kita menggunakan perintah seperti ini: kita format ke ext4, sudo mkfs make file system ext4 -l third disk. Kenapa third disk? Karena saya sudah melakukan partisi dan juga format sebelumnya menggunakan second disk, maka ini akan digunakan sebagai third disk. Third disk slash dev sdc 1. Setelah itu kita klik enter. Oke, kita sudah memformat ya ke dalam ext4. Jadi perintah itu akan mengatakan kita menjadi super user gitu untuk melakukan operasi like file system, yang berarti dengan format ext4. Dan juga flag minus l ini di sini untuk memberi label nih pada partisi yang kita buat. Kemudian diikuti dengan partisi yang ingin kita format, yaitu si ext4 itu. Dan kita sudah melakukan format. Kita sudah selesai melakukan format. Lalu untuk selanjutnya kita cek lagi lsbl lk -f, enter. Oke, kita sudah melakukan format
untuk bagian SD1 ke ext4, itu bagian third disk. Ya istilahnya kita berhasil lah melakukan format partition. Nah selanjutnya kita akan melakukan mounting partition. Jadi ada dua metode untuk melakukan mounting partisi, yaitu temporary dan juga permanen. Untuk bedanya apa? Untuk yang temporary itu adalah mounting yang tidak permanen. Apabila kita merestart Linux, maka otomatis akan hilang itu. Ya istilahnya partisi itu tidak akan dimounting itu, dan harus dimounting ulang ketika Linux-nya di restart atau di reboot. Oke, yang pertama kita akan mencoba untuk temporary mounting. Jadi dengan perintah seperti ini, sudo mount /dev /sdc 1/mount atau mnt. Setelah kita klik enter. Nah, oke, kita coba chat. Minus F. Ya. Oke, berarti kita sudah melakukan temporary mounting. Lalu kita jadi bisa di unmount juga untuk mountingnya. Perintah sudo mount /mnt ini perintah untuk mencabut partisi apapun yang dimount ke folder mnt ya. Lalu kita akan coba reboot. Seharusnya ini akan ke restart gitu dan harus di-mounting ulang. Kita coba buka terminalnya lagi, kita cek sp lk nsec. Nah, dia akan ke restart dan harus memounting ulang. Maka dari itu kita akan gunakan permanen mounting. Nah, untuk membuat partisi di mounting secara permanen ya, kita harus memasukkannya ke dalam fstab gitu, atau file system table. Nah, sebelum itu kita buat tempat di mana partisi akan dimount gitu. Sebenarnya lokasi ini bebas lah, tinggalkan di mana aja gitu. Namun ini biasanya di dalam folder home lah. Lalu kita coba yang pertama itu mkdir. Perintah mkdir set terdisk klik enter. Lalu sudo micro xfstab klik enter. Password kita masukkan ya. Setelah itu kita tambahkan baris seperti ini ya, /dev /sdc. Oke, perlu diingat ya, untuk mikro yang ada itu sebenarnya bebas, bisa mikro, bisa apapun. Di sini saya menggunakan mikro. Untuk slide itu /dev /sdc 1/ kita akan taruh di home alif 20 /terdisk kita format ext4 default. Lalu 0 dan 1.
Setelah itu kita klik atau ketik Ctrl S untuk menyimpan yang akan kita setting di sini. Setelah itu kita quit atau Ctrl K. Nah, setelah itu kita perubahan yang tadi kita terapkan dengan perintah sudo mount a minus a. Ya. Jadi fungsi dari sudo mount minus a itu untuk diterapkannya perubahan yang kita lakukan sebelumnya gitu. Lalu kita perintah sudo mount minus a, klik enter. Nah, maka segala penambahan pada file step ini akan diterapkan gitu. Lalu kita bisa mengecek ls glk. Oke. Nah, untuk SDC1 kita sudah memounting partisi dan juga format dan juga mounting untuk SDC1 ya. Jadi lihat di situ. Seharusnya ya, ketika kita melakukan reboot atau restart itu tidak akan hilang seperti pada temporary mounting. Coba kita coba untuk reboot. Seharusnya tidak ke restart atau harus mounting ulang, itu tidak harus. Ini kita cek LSB angka. Ya, benar. Apabila sistem di reset, maka partisi akan tetap ada dan tidak akan hilang. Untuk metode metode permanen mounting. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan mengenai partition dan file system. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai user and file management. Jadi pada suatu sistem operasi itu bisa memiliki beberapa user ya, atau beberapa pengguna gitu. Jadi masing-masing user bisa memiliki file dan aplikasi sendiri. Nah, jadi pada Linux ini ada beberapa user level. Itu diantaranya ada root user, standard user, sudo user, system count, guest user, dan juga user group. Jadi untuk pertama kita lihat list user yang ada. Kita perintahkan seperti ini. Passwordnya itu. Oke, kita klik enter. Nah, itu beberapa user yang ada, itu baru satu ya, si Alif 20. Nah, jadi kita bisa membuat beberapa user baru dengan perintah di bawah ini. Seperti ini perintahnya. Kita akan membuat user baru itu dengan perintah ini, sudo user add new user. Di usernya misalkan Alif 02. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, seharusnya di user Alif 02 sudah ditambahkan ke dalam Linux kita atau directory kita. Lalu ada lagi yang penambahan user seperti ini ya, yaitu si sudo add user di user, sudo add user di user misalkan Alif 06. Jadi apa bedanya dengan user add? Bedanya jelas. Kalau untuk add user itu akan lebih lengkap untuk penambahan informasi user yang lebih detail pada saat kita melakukan usernya. Langsung saja kita klik enter. Nah, dia akan meminta untuk memasukkan password, nama lengkap, dan sebagainya. Misalkan passwordnya seperti ini, retype password barunya. Oke, full name nya misalkan Alif Rashid F, full name misalkan 2, work phone nya misalkan 0637, komponnya misalkan 0638, othernya misalkan
0639. Ya, jadi dia akan penambahan informasi yang lebih lengkap daripada si user add. Misalnya kita yes, oke, dia akan terapkan di Linux ya. Oke, untuk melihat apakah sudah tertambah, kita bisa lakukan perintah seperti tadi ya, yaitu cat add password untuk password, enter. Nah, ini sudah tertampil, sudah terlihat bahwa user yang baru saya tambahkan tadi sudah tertambahkan, sudah ditambahkan, yaitu si Alif 02 dan juga Alif 03. Dan kita juga bisa menghapus beberapa user yang ada dengan perintah seperti ini, sudo userdel atau user delete -r new user siapa, misalkan user Alif 02, klik enter. Sorry, ada kesalahan tadi. Sudo userdel -r Alif 02. Oke, seharusnya sudah dihapus. Lalu kita misalkan ingin menghapus user lagi, kita menggunakan perintah seperti tadi, userdel -r. Sekarang saya mau menghapus user Alif 06. Oke, kita klik enter. Oke, sekarang kita coba cek lagi apakah user yang saya hapus tadi apakah sudah berhasil terhapus dengan cara perintahkan seperti tadi ya. Lalu kita klik enter. Oke, sudah terhapus, sudah tidak ada user yang baru saya tambahkan. Yang ada hanya Alif 20. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai penambahan user baru dan juga menghapus user atau user management lah, itu istilahnya. Oke, mungkin itu aja sih ya pembahasan dari saya mengenai GNU Linux Administration di terminal melalui VM VirtualBox. Mungkin bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.